Percaya nggak sih kalau gue bilang, iblis dulu pernah jadi guru ibadah? Iya, guru. Bukan setan penggoda kayak sekarang. Saking alimnya, iblis itu dulu pernah naik kelas. Sampai ibadah bareng malaikat di langit. Kok bisa? Terus kenapa akhirnya dia jadi musuh terbesar manusia sampai hari kiamat? Tenang, ceritanya seru banget dan banyak pelajaran berharga buat kita semua. Yuk dengerin baik-baik, santai aja, sambil rebahan juga boleh. Dulu sebelum iblis jadi makhluk terkutuk, dia dikenal dengan nama Azazil. Dan tahukah kamu, Azazil ini bukan sembarang jin, dia adalah jin yang sangat rajin ibadah. Bahkan sampai dipercaya untuk beribadah di langit bersama para malaikat. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa dia pernah sujud di setiap jengkal bumi karena saking khusyuk dan rajinnya. Bahkan sebagian malaikat sampai kagum dan merasa bahwa Azazil layak jadi pemimpin makhluk karena ibadahnya luar biasa. Keren kan? Tapi justru disinilah masalahnya mulai muncul. Waktu Allah menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan seluruh malaikat dan Azazil untuk sujud sebagai bentuk penghormatan. Bukan penyembahan lo ya. Azazil nolak. Kenapa? Karena dia sombong. Dia bilang, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah. Padahal sebelumnya, dia tuh gak pernah macam-macam. Tapi kesombongan kecil itu yang bikin dia jatuh. Dan sejak itu, Azazil berubah jadi iblis. Diusir dari langit, dilaknat, sampai hari kiamat. Dan bertekad akan menyesatkan manusia sampai kiamat. Termasuk kamu dan gua. Jadi apa yang bisa kita ambil? Gak cukup cuma rajin ibadah kalau hatinya gak bersih. Bisa jatuh juga. Iblis itu contoh nyata bahwa ilmu tinggi, ibadah banyak, status keren. Semua bisa jadi sia-sia kalau masih ada kesombongan dan iri di hati. Dan ini jadi pengingat buat kita. Jangan ngerasa paling suci. Jangan ngeremehin orang lain. Jangan bangga sama amal, karena hidayah dan istiqomah itu cuma dari Allah. Gimana? Mind blowing gak ceritanya? Siapa sangka setan yang goda kita tiap hari dulunya alumni surga, guru ibadah, tapi jatuh gara-gara sombong. Kalau kamu suka konten kayak gini yang ngebahas sisi lain dari sejarah Islam, dengan cara santai tapi tetap dalam, jangan lupa klik like, subscribe, ya komen juga. Kalau kamu punya cerita menarik atau mau request topik selanjutnya, santai aja. Di sini kita belajar bareng-bareng, gak ada yang sok suci. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.